Tanggal 7 Desember, hari ke-342. Refleksi dan penyembahan. Rendah hati yang menyenangkan. Untuk bertumbuh tinggi dalam kerohanian, seorang Kristen harus terlebih dahulu belajar untuk berlutut dalam kerendahan hati. Refleksi. Kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus telah menjadi fokus bacaan Anda selama beberapa minggu terakhir. Berikut ini adalah kunci untuk membantu Anda membuka kunci dan mengingat setiap kitab tersebut. Filipi, dengan kerendahan hati yang menyenangkan. Jalan kebahagiaan sejati bagi orang Kristen adalah jalan kerendahan hati yang murni yang diteladankan oleh Yesus. Kolose, Panglima tertinggi. Yesus unggul dalam segala hal dan layak mendapat tempat pertama dalam hidup Anda. 1 Tesalonika, fokus pada tujuan. Jangan terganggu atau putus asa saat Anda berusaha untuk teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi keunggulan iman Anda. 2 Tesalonika, bekerjalah saat Anda menunggu. Ada pekerjaan harus diselesaikan di ladang panen Tuhan ketika Anda menantikan kedatangannya yang kedua kali. 1 Timotius, panduan kepemimpinan. Bagaimana mengetahui kapan Anda siap memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam pekerjaan Tuhan. 2 Timotius, pedoman bertempur. Bagaimana cara bertempur dengan musuh saat Anda hidup untuk Yesus. Titus, buku manual perilaku. Bagaimana berperilaku sebagai bagian dari bait Allah. Adorasi. Carilah 2 gelas dengan bentuk yang berbeda dan isi yang satu dengan air. Sekarang, tuangkan gelas penuh ke dalam gelas kosong. Apa yang Anda miliki sekarang adalah semua air dari gelas pertama yang terkandung dalam bentuk baru. Itulah gambaran kasar tentang apa yang terjadi ketika Yesus Kristus, pribadi kedua dari kealahan, mengambil bentuk manusia atas dirinya sendiri dan menjadi manusia. Tanpa meninggalkan keberadaan ilahi atau sifat aslinya, ia mengambil bentuk baru pada dirinya sendiri, yaitu daging sifat manusia. Dan apa hasilnya? Ketika Yesus berjalan di bumi, dalam kenyataannya, Ia adalah Allah dalam tubuh manusia, inkarnasi. Dia adalah Tuhan yang datang dalam daging, keilahian total dikombinasikan dengan kemanusiaan yang sempurna. Yesus mengosongkan dirinya dari penggunaan banyak atribut ilahinya, seperti kemahakuasaan dan kemahahadiran, untuk tinggal di antara objek-objek yang dicintainya, pria dan wanita, anak lelaki dan anak perempuan. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan apa hasilnya? Serangkaian ironi yang mulia. Kristus yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 3, diletakkan dalam palungan yang dibuat dari salah satu pohon yang Ia ciptakan. Sang tukang kayu dari Nazaret sedang sibuk saat ini mempersiapkan apartemen abadi kita. Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Aplikasi. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Menggambarkan teladan kerendahan hati Kristus ketika Ia mengosongkan diri dari hak dan keistimewaan ilahinya. Ingat ilustrasi kita dengan 2 gelas di atas, dan menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi. Dengan haknya, Yesus bisa saja menuntut agar setiap lutut tunduk pada otoritasnya. Sebaliknya, Ia menderita dan mati di tangan orang-orang jahat agar tanggapan kita kepadanya akan berdasarkan dari kasih, bukan paksaan. Dia rela melepaskan kewarganegaraan sorgawinya demi yang di dunia ini. Sekarang, Dia meminta pengikutnya untuk melakukan hal yang sebaliknya. Berapa harga yang Anda bayarkan hari ini untuk mengikuti jejaknya? Apakah Anda bersedia direpotkan oleh seseorang yang menelepon atau mampir tanpa pemberitahuan dengan kebutuhan akan waktu dan perhatian Anda?
Apakah Anda bersedia mengatur ulang prioritas Anda untuk melayani kebutuhan orang lain? Apakah Anda bersedia menggunakan uang yang Anda simpan untuk keperluan pribadi Anda digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Mengambil bentuk seorang hamba mungkin tidak memberi Anda tepuk tangan atau gambar-gembor, tetapi itu akan menunjukkan bahwa Anda serius tentang memiliki sikap Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dan setelah Anda membaca ayat 9, mungkin Anda akan setuju bahwa itu pasti sikap yang harus dimiliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.